Oh, Bu Indri waktu itu lagi kecewa sama siapa? Sama papa gitu? Sama Tuhan. Oh, sama Tuhan. Tuhan yang mana? Oh, tahu, Pak. Tuhan Yesus. Ya, Oh, Tuhan Yesus. Kecewa kenapa, Bu? ya Nggak dikabulin doanya gitu? seluruh aspek kehidupan saya boleh. Pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang ibu, ya, Ibu Indriati. Nah, Ibu Indriati ini baru kemarin ya melakukan prosesi syahadat ulang di tempat kami dikarenakan beliau memerlukan sertifikat mualaf. Nah, beliau ini baru beberapa saat saja menjadi mualaf. Nah, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Indriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Sehat ya, Bu ya? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Bu Indri, sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin mengundang dulu ya para pemirsa ya yang ingin membantu perjuangan dakwah kami. Silahkan bisa mengirimkan ke BSI ya atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Silakan bagi para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya bisa ditujukan ke rekening yang saya sebutkan ya. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Baik, nah kalau begitu tanpa memperpanjang waktu lagi saya akan langsung saja ngobrol dengan Bu Indri ya. Baik. Masya Allah. Bu Indri boleh ceritain sedikit nggak Bu? Asal dari mana? Dari suku apa? Ibu Saya dari mana? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Banjarnegara. Pantesan Bahasa sama-sama. Banyumasan. Pantesan sama-sama saya ngapak gitu ya Bu ya. Orang apa ke orang apa? Orang ngapak, orang kepenak. Alhamdulillah. Nah, Bu Indri dari keluarga apa di Banjarnegara? Jadi mama saya Chinese, papa saya Jawa Solo. Papa Jawa Solo. Ya, papa pendeta Pantekosta. Papanya pendeta. Iya. Oke. Ya, saya Mamahnya? dulu Kristen juga sama. Mamanya Kristen juga. Chinese juga. Ya, yang Chinese mama, Oh, yang Chinese mama. Iya. Papa bukan Chinese. bukan. Asli Jawa. Asli Jawa Solo ya. Oke. Saya apa Bu? Mama? Tio. Oh, Tio. Oke, baik. Terus Ibu dari kecil berarti udah Kristen. Dari kecil Kristen, di rumah saya gereja Bethel. Oh, rumahnya malah gereja. Iya. Berarti Ibu ini anak Waktu pendeta. masa kecil, iya anak pendeta. Oh, jadi papanya Ibu pendeta. Iya, pendeta. Gereja Bethel. Pantekosta. Bethel ya Bu ya? Iya, sekarang Pantekosta. Iya. Nggak, gereja Bethelnya Bethel Tabernakel atau Bethel? Bethel Indonesia. Oh, GBI berarti. Iya, GBI. Oh, oke. Saya kecil Bethel Tabernakel Bu di Cilacap. Betul, Tabernakel. Tapi Cuma sama beda, lah, iya, Pantekosta. GBD dan GBI ya. Oh, jadi Ibu tumbuh besar dari seorang anak pendeta gitu Bu ya? Iya. Berapa saudara Bu? Saya cuma satu-satunya. Oh, anak Putri tunggal. satu-satunya. Oh, lah terus kenapa nggak nerusin papanya jadi pendeta Bu? Panggilannya berbeda. Oh, panggilannya berbeda. Biasanya kan gitu kan kalau gereja papanya pendeta nanti diterusin sama istrinya atau anaknya biasanya. Iya, itu kalau yang menganut sistem dinasti. Tapi Oh, dinasti. kalau enggak sistem dinasti ya enggak demikian. Oh, gitu ya. Berarti Ibu GBI ya. Oke. Terus Ibu sampai usia berapa menjadi seorang Kristen? Sampai 2010. Sampai 2010. 2010 tetap Kristen tetapi beralih ke Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Ya. Ibu berarti selama di GBI itu aktif dong ya, anak pendeta kan harus aktif ya. Aktif, saya pemain musik, saya pemain Waduh. keyboard, saya juga singers. Waduh, Kadang terus? song leader juga. Waduh. Saya keliling ke KKR di daerah seperti ke Blitar, ke Cirebon, pernah ke Bali juga. Ikut pendeta saya. Ya, kan saya dulu kuliah di Surabaya, jadi aktif di karismatik. Pemain drama juga?
Enggak, bukan pemain drum. Bukan. Pemain keyboard. Kalau saya dulu Bu, waktu remaja ikut itu apa paduan suara, Oh ya. terus kemudian ikut apa angklung, Ya. ya kan, main drama juga, Iya, ya saya juga sama dulu gitu ya. masa kecil juga sempat main drama ya, sempat Jadi Maria, enggak, Enggak. rambutnya enggak panjang dulu jadi enggak bisa jadi Maria. atau jadi Gabriel. Ya ya Angel sih. Oh Angel, ya ya. Wah berarti Ibu cukup lama ya. Dari kecil sampai 2010, Ibu beralih ke Saksi Yehova. Siapa? Siapa yang membawa Ibu ke Saksi Yehova, Bu? Jadi ceritanya memang saya pernah di Hong Kong 3 tahun. Ada orang dari Irlandia ketemu saya. Waktu itu saya mengalami stuck ya. Saya tidak mau kontak dengan teman gereja. Saya tidak mau baca Alkitab. Saya tidak mau kontak dengan orang-orang gereja waktu itu sebenarnya. Kenapa, Bu? Ya, karena dari banyak aspek segi kehidupan saya kecewa dengan semuanya gitu. Jadi sehingga saya suka mengurung diri. Saya kalau liburan 1 minggu 1 kali, saya naik ke gunung. Saya ada boarding house sana. Naik gunung udah saya bawa makanan di dalam kamar. Kalau lapar makan, kalau ngantuk ya tidur. 1 hari full nggak kontak dengan orang lain. Terus ada orang Saksi Yehova yang dia juga suka naik ke gunung, orang Irlandia, sempat approach saya juga. Jadi diteruskan dengan saksi-saksi Yehova dari Filipina. Jadi banyak teman saya Saksi Yehova dari Filipina yang approach saya di taman waktu itu juga pernah ketemu. Oh, Bu Indri waktu itu lagi kecewa sama siapa? Sama papa gitu? Sama Tuhan. Oh sama Tuhan. Tuhan yang mana? Loh, tahu Pak. Tuhan Yesus. Ya. Oh Tuhan Yesus. Kecewa kenapa, Bu? Ya, Nggak dikabulin doanya gitu? seluruh aspek kehidupan saya boleh dibilang semuanya sih gagal ya, fail ya. Oh gitu. Iya, dari mulai studi saya bercita-cita menjadi Pendeta. insinyur Oh, insinyur. pembangunan, tetapi ya tidak sampai berhasil, tidak sampai sukses. Ya, rumah tangga juga tidak mendapatkan seseorang yang benar-benar the right man ya, dibilangnya. Saya nggak menemukan the right man. Ibu menikah berapa tahun, Bu? 5 tahun. Pas Ibu di 2010 itu, Ibu masih menikah? Proses perceraian. Oh, sedang proses perceraian. Ya, Punya anak, Bu? nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi 2010 tuh Ibu mungkin lagi down gitu, Ibu ya? Sangat. Oh, sangat Ya, down. sangat down. Ya, saya tidak mau ketemu dengan orang. Ya, masih suka pergi ke gereja Filipina di sentral di Hong Kong, tapi ya hanya say hello sebatas, tidak terlalu dalam. Oh gitu. Iya, padahal kan tadinya kan saya memang aktivis. Aktivis gereja, sangat aktif. Bahkan kalau dibilang sih 1 minggu full itu saya bikin diri menjadi full timer, walaupun saya bukan full timer, tapi bikin diri jadi full timer karena saking cinta kepada Tuhan menurut pengertian saya waktu itu. Ya, jadi saya korbankan, saya dedikasikan seluruh waktu, jiwa, raga. Kan ada ayat tuh di Matius 22 ayat 39-40 katanya cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seluruh akal budimu dan seluruh jiwamu, semuanya dicurahkan. Dan juga Matius 6 ayat 33 kan dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi nyatanya sih saya tidak menemukan satu
kesuksesan dalam diri saya ya. Mungkin ya nggak bisa diterapkan untuk orang lain, tapi ini untuk diri saya sendiri. Tapi waktu itu hubungan Bu Indri sama Papa masih baik-baik saja? Oh, baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Terus waktu Papa dengar Ibu masuk Saksi Yehova gimana reaksinya? Waktu saya masuk Saksi Yehova sempat berantem. Ribut? Iya, ribut. Karena kan frontal ya kalau Kristen dengan Saksi Yehova. Malah sekarang saya masuk Islam nggak ada perlawanan frontal, nggak ada. Loh. Tapi justru malah Kristen sama Saksi Yehova itu yang frontal. Karena perbedaan Tuhannya kan yang signifikan itu. Berapa lama Bu ada perselisihan dengan Papa waktu itu? Ya sering kalau ngobrol-ngobrol soal ayat-ayat suci firman Tuhan ya pasti kelasnya tuh pasti. Sampai tahun berapa Bu itu, Mbak? Atau selama Bu Indri jadi Saksi Yehova? Selama saya jadi Saksi Yehova, karena kan Saksi Yehova kan berusaha untuk memberi orang pengertian, meluruskan supaya mereka tidak menyembah Yesus Tuhan lagi. Jadi disitulah letak pemicunya sehingga jadi frontal. Berapa tahun Bu Indri jadi Saksi Yehova? 12. Wih, lama juga ya. Ya, Terus Ibu di Hong Kong waktu itu 3 tahun. 3 tahun saja. Sudah masuk Saksi Yehova di Hong Kong. Iya. Oke, terus Tetapi balik. belum baptis. Oh, belum baptis. Pulang ke Indonesia, 2015 saya baptis. baptis Saksi Yehova. Saksi Yehova. Terus Aktif sebagai penginjil. Kalau di Saksi Yehova nggak ada penginjil ya. Apa istilahnya, Tapi Bu? Istilahnya dinas mengabarkan keselamatan. Dinas? Iya, dinas lapangan. Oh, dinas lapangan. Iya. Oh, bukan praktek kerja lapangan gitu. Bukan, ya dinas lapangan. Oh, dinas lapangan. Iya. Jadi kantor Ibu emang di lapangan gitu maksudnya? Iya. Ke rumah-rumah gitu ya maksudnya? Iya. Door to door. Iya, betul. Memang diperintahkan untuk door to door ya Bu ya? Iya, karena kan kalau dilihat dari murid Yesus yang ke-70 itu diutus berdua-dua, jadi semua diutus berdua-dua untuk mengabarkan keselamatan. Karena kan Injil kan kabar keselamatan. Jadi mengabarkan, jadi bukan mau memaksa orang untuk jadi Saksi Yehova, tetapi yang penting itu mengabar. Itu udah surat tugasnya nggak Bu? Jadi kalau itu sudah otomatis, kalau saya seorang Saksi Yehova terbaptis, sudah pasti ada tugas itu. Setiap bulan pasti diminta setoran jamnya. Setoran jam? Iya. Oh. Jam dinas lapangan. Jam dinas. Iya. Setiap anggota Saksi Yehova Seluruhnya. Iya. yang sudah dibaptis? Iya. Kalau yang bahkan dicatat di buku tahunan juga, Saksi Yehova punya buku tahunannya untuk seluruh dunia. Berapa yang sudah berdinas lapangan, berapa yang menyetorkan satu bulannya, sehingga seluruh dunia setoran waktunya tercatat dengan rapi semua. Seluruh dunia? Seluruh dunia, iya. Terus dari Indonesia kirim ke pusatnya di mana Bu? Ada di Pennsylvania, Pennsylvania, USA, ya. Amerika Serikat. Jadi nama Ibu juga tercatat di sana. Iya. Dinas jamnya Ibu juga tercatat di sana. Iya, seluruhnya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya, tercatat semua. Ibu mencatat waktunya berarti pada saat Ibu keluar rumah gitu? Iya, misalnya hari ini saya catat sendiri, kan ada catatannya kecil. Saya catat hari ini misalnya 3 jam, besok 5 jam, sehingga total 1 bulan misalnya 130 jam. Itu. Oh. Setoran waktu namanya Bu ya? Iya. Terus setelah 1 bulan terima gaji gitu Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada terima gaji? Nggak ada. Jadi kalau Saksi Yehova semua tidak ada yang terima gaji seperti gereja-gereja pada umumnya kan ada perpuluhan. Kalau Saksi Yehova kan nggak ada perpuluhan, dan juga justru kalau orang-orang yang punya uang justru malah mendonasikan waktunya, juga uangnya, juga segala sesuatu. Oh, di Saksi Yehova tidak ada perpuluhan? Tidak ada.
Ya, 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 ya. Yang ada murni donasi. Hmm. Jadi pendetanya Saksi Yehova di gereja itu hidupnya dari mana? Istilahnya bukan pendeta ya, Apa, Bu? tapi semua penatua. Penatua. Iya. Mereka makan dari mana? Dari Jadi dari organisasi Saksi Yehova ini kan ada organisasinya, tetapi kalau mereka yang memenuhi syarat sebagai misionari mendedikasikan diri akan masuk dalam organisasi di mungkin kantor pusat ya, atau kantor pusat atau kantor cabang begitu. Jadi mereka itu yang seperti orang bekerja di kantor mendapatkan gaji. Oh, terima gaji dari kantor pusat. Iya, tetapi bukan seperti gaji orang-orang lah ya. Ya, tergantung masing-masing. Misalnya Indonesia sanggup menggaji sekian, kalau yang di Amerika atau di negara lain beda. Tergantung negara masing-masing. Ibu tahu gajinya penatua itu di Indonesia? Kira-kira berapa? Enggak tahu. Enggak, tapi ya tidak maksudnya yang perwakilan dari negara lain ya mereka cukup untuk operasional, seperti ada mobil, ada apartemen. Oh gitu. Iya begitu. Wah, sampai begitu ya. Jadi yang Terorganisir. Jadi Saksi Yehova ini memang terorganisir dengan baik karena dia bukan istilahnya organisasi agama seperti gereja-gereja gitu, bukan, tetapi kan dia organisasi. Jadi sistemnya organisasi. Jadi agama yang diorganisir lah. Agama yang diorganisir. Iya. Kan dulu kalau nggak salah kan Saksi Yehova tuh di Indonesia pernah dilarang ya Bu ya? Sebelum Gus Dur. Sebelum Gus Dur dilarang. Iya. Cukup lama juga ya? Iya. Dari tahun 70-an kalau nggak salah ya? Justru itu setelah Gus Dur kan, karena Gus Dur sendiri kan sekolah sampai ke Israel, sehingga Gus Dur juga sempat mendengar nama Tuhannya orang Yahudi, sehingga dari situlah Gus Dur melegalkan Saksi Yehova karena dia juga pernah membaca literaturnya dari Israel gitu. Oh gitu. Iya, tetapi kalau yang ya khususnya sih kalau gereja-gereja yang Tuhannya Yesus itu mereka memang sangat fanatis sekali. Kalau tidak mentuhankan Yesus pokoknya no way begitu. Gitu ya. Bu, bener nggak Bu kalau Saksi Yehova tuh nggak boleh hormat pada bendera negara? Sebenarnya artinya tidak boleh hormat kepada bendera bukan seperti itu ya, tetapi lebih kepada penghargaan dari hati nurani. Sebab ada juga sih yang misalnya hormat terhadap bendera, tetapi dari tingkah lakunya mungkin mereka kurang menunjukkan respect terhadap satu bendera yang mereka ini berasal dari satu negara tertentu gitu. Dan juga hormat bendera juga itu dianggap harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati satu benda gitu. Oh gitu, itu dasarnya. Jadi, iya dasarnya. Jadi bukan karena tidak boleh menghargai bendera dari negara masing-masing, tetapi hanya karena benar-benar penghargaan itu dari hati. Misalnya kita tidak perlu salute the flag, tidak perlu hormat bendera, tetapi dari sikap hati kita jangan membakar bendera orang atau seperti itu. Terus juga ada visi misi untuk persatuan dunia. Dan kalau satu bangsa, misalnya bangsa Indonesia terlalu mengunggulkan benderanya, akhirnya mungkin agak terkotak-kotak, tidak bisa
tidak bisa terwujud kesatuan dunia. Tetapi kalau saksi Yehova memang penyatuan seluruh dunia, karena walaupun ada bangsa yang konflik satu dengan yang lain, tapi kalau tergabung di dalam saksi Yehova ini, bangsa yang konflik misalnya kemarin Rusia dengan Rusia dengan Ukraina, ya. Nah, tetapi jika di dalamnya ada orang-orang saksi Yehova, itu tidak bermusuhan seperti negaranya, begitu. Ya, walaupun itu urusan negara, tetapi saksi Yehova ini tidak terlibat dalam konflik politik. Cukup lama juga ya saksi Yehova di Indonesia dilarang ya Bu ya. Saya baca nih di sini nih dari tahun 76 sampai akhirnya diizinkan kembali atau dicabut larangan itu di tahun 2001 ya Bu ya. Iya, waktu Gus Dur menjabat jadi presiden. Jadi dari tahun 76 sampai 2001, 24, 25 tahun Bu ya dilarang waktu itu ya berarti ya. Iya. Terus juga nggak boleh berpolitik Bu kalau saksi Yehova katanya. Iya. Jadi kalau ada wajib militer seperti di Singapura, itu memang dilarang karena saksi Yehova ini tidak boleh membunuh apapun alasannya. Walaupun dalam keadaan terjepit sekalipun, misalnya lebih baik kita dibunuh, tapi jangan sampai kita membunuh. Oh gitu. Ya, jadi kalau terlibat dalam ketentaraan atau wajib militer, misalnya ada sewaktu-waktu masalah politik, pasti akan jadi seorang pembunuh. Iya. Enggak, yang saya tanya kan tadi tidak boleh berpolitik. Kalau itu tidak boleh ikut wajib militer. Iya. Tapi berpolitiknya juga nggak boleh. Iya, juga tidak boleh. Jadi pada waktu pemilu nggak ikut. Iya, abstain. Oh, jadi golput gitu Bu ya? Iya. Oh, alasannya? Karena dunia ini dipegang oleh siapapun pemimpinnya. Kalau pemimpinnya masih manusia, pasti dia masih tidak ada keadilan. Jadi keadilan yang sesungguhnya hanya keadilan Tuhan. Loh, tapi dengan pemerintah yang sedang memimpin gitu gimana? Tetap boleh mengikuti aturan pemerintah atau enggak? Iya, tetap mengikuti wajib pajak, tetap mengikuti. Iya, tetapi untuk presidennya, misalnya pemilihan presiden, ini siapapun, ya elekton ya nggak ikut. Nggak ikut ya. Nggak Jadi ikut milih. Iya, siapapun is okay. Oh gitu. Ya. Siapapun pemimpin negaranya aturannya diikuti. Iya. Tapi tidak ikut milih gitu ya. Iya. Oh, oke. Ya. Jadi yang jadi saja. Ya. Tapi memang juga komunitasnya tidak terlalu besar sih Bu ya, saksi Yehova ya. Yang Ibu tahu berapa Bu di seluruh dunia? Kalau seluruh dunia ya, karena itu selalu bergerak maju sih ya. Itu buku tahunan saksi Yehova bisa didapatkan di jw.org. Kalau di Indonesia sih, khususnya di Jawa, pernah kebaktian distrik ya ada sekitar 12.000 ya saksi Yehova saja di Pulau Jawa. Hanya di Pulau Jawa? Iya itu. Tapi kan selalu bergerak terus, nambah terus. terus. Jadi progres ya. Jadi progres kita nggak bisa ditanya sekarang ya, nanti mungkin tahun depan udah nambah lagi ya. Iya. Sampai tahun berapa nih saya baca nih? Sampai tahun berapa nih? 8,7 juta pengikut di seluruh dunia. Tapi ini tahun berapa ya? Nah, itu bisa dibuka laporan tahunan di Yehova ya. Saksi Yehova. Ada laporan tahunannya. Sebentar. Aduh. Sebentar Bu ya. Ini ada kohani nih.
Sebentar ya Bu ya. Ya. Dan ya tidak ada keluarga yang termasuk mana sama Masya Allah. Geraha Permata Ibu. Oh, Depok. Ibu ingat nggak sudah berapa orang yang Ibu tarik masuk ke dalam seksi Yehova? Kalau saksi Yehova tidak ada target untuk menarik orang ke dalam atau dibaptis, tetapi yang penting jam dinas lapangan yang kita sudah keluarkan, Oke. sehingga itu dari situ kita sudah mengerti berapa orang yang sudah kita berikan kabar keselamatan. Oh gitu Jadi aja. yang penting kabar keselamatan. Tapi selama Ibu menyebarkan berita keselamatan Ibu, ada berapa orang yang sudah ikut menjadi anggota Saksi Yehova Bu? Ingat nggak Bu? Belum. Jadi itu kan mungkin terjadi kesinambungan ya, karena mungkin saya bertemu pertama atau kedua, mungkin teman saya bisa follow up yang ketiga dan keempat, mungkin ada teman lagi sambung menyambung, sehingga itu ada tahapan yang harus dilewati. Tergantung orang itu, kan saya masih baru-baru ya, hanya berdinas lapangan, hanya mengabar saja. Ada juga Bible study, jadi targetnya memang Bible study. Ada pernah Bible study, tetapi ada halangan dari tentunya keluarga Trinitas. Ya, ada halangan, jadi mereka kebanyakan tidak suka. Gitu ya. Sebentar ya Bu ya, sebentar. Oke, jadi 12 tahun menjadi saksi Yehova. Terus orang tua ya masih berarti tidak harmonis berarti ya selama Ibu jadi anggota saksi Yehova ya? Iya. Oke. Boleh sebutin nggak Bu ayat-ayat yang menurut Ibu menjadi dasar sebagai seorang saksi Yehova Bu? Kalau seorang saksi Yehova ini berpegang pada ayat mana gitu Bu? Kami tidak menganggap bahwa Yesus, Bapa dan Roh Kudus tidak dianggap sebagai satu kesetaraan di dalam ketiganya. Karena Yohanes 14 ayat 28 dikatakan the Father is greater than I. Itu menunjukkan bahwa Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar daripada dia. Jadi tidak ada seorang saksi Yehova pun yang menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa dan Bapa sama dengan Yesus. Jadi Ibu tadi menggunakan Yohanes 14:28 ya Bu ya? Ya. Ya. Selain itu ada lagi Bu? Mungkin? Ada. Yang dari perjanjian lama ada nggak Bu? Dari perjanjian lama ya, kalau di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Jadi memang yang menciptakan langit dan bumi memang hanya satu-satunya, bara Elohim. Ya, jadi itulah bara Elohim, tidak ada yang lainnya, hanya dia satu-satunya, absolut. Gitu. Terus Ibu tahu nggak kenapa kok seksi Yehova tuh menggunakan Yehova ya atau Yahweh sebagai nama Sang Pencipta? Ya karena memang itulah namanya menurut
kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Ya. Jadi yang dari Tetragrammaton, Ya, yang Yod-Heh-Vav-Heh. iya. Tetapi kan orang Yahudi nggak kenal kata Yehova, nggak kenal kata Yahweh, nggak kenal kata Yehuwa. Orang Yahudi kenal, cuma mereka tidak mau menyebutnya. Tidak kenal, Bu, mereka, Bu. Mereka kenal tulisan, jadi tulisannya ada Iya. di kitabnya mereka itu Tanakh atau Torah ada, tetapi mereka kan menyebutnya Hashem. Ya, menyebutnya Adonai atau Hashem, Iya, Ibu tapi ya. tulisannya ada di sana. Yod-Heh-Vav-Nya ada. Yod-Heh-Vav atau Yod-Heh-Vav-He. Iya. Ya, memang ada Kan tulisannya 4 huruf nih, Bu. Iya, Hanya 4 4 huruf. iya. Yod-Heh-Vav-He. Iya, betul. Tetapi kan itu tidak harus dilafalkan menjadi Yahweh atau Yehowa atau Yehova gitu. Iya, betul. Betul kan? Ya. Yang menciptakan kata Yehova atau Yahweh, Ibu tahu nggak siapa? Kalau di kami Saksi Yehova tidak mendetail kepada siapanya, Enggak ya? iya, tetapi lebih kepada pelafalannya dari Yod-Heh-Vav-He atau Yod-Heh-Vav-He jadi Yehuwa. Yehuwa. Karena memang menurut kalau ditilik dari bahasa Ibrani, kalau ada kan yang membaca Yahweh, itu kalau dari Yod-Heh-Vav-He menjadi Yahweh, nanti kalau dikembalikan lagi kepada hurufnya Yod-Heh-Vav-He itu tidak bisa kembali lagi ke Yod-Heh-Vav-He. Tapi kalau dari Yehuwa atau Yehova itu dia dikembalikan lagi bisa menjadi Yod-Heh-Vav-He lagi ya. Jadi Ini gini, Bu. pelafalannya yang Ya, ini gini, Bu ya. semestinya ya. Kita sama-sama sharing nih, Bu ya. Ya, Nama Yahweh atau Yehova atau Yehuwa ya atau Yehova itu yang menciptakan orang Kristen, Bu. Namanya Jean Brardus. Dia menulis itu di buku judulnya The Chronographia. Diterbitkan di Perancis tahun 1567. Nah, mungkin itu yang dipakai oleh kelompok Saksi Yehova. Ya. Dan itu apa namanya? tahun berapa? 1567. Oh, bukan. 1567. Nah, kalau orang Yahudi sendiri kan tadi seperti Ibu bilang, mereka tidak berani melafalkan, ya kan Bu ya? Ya. Mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Hanya tulisannya ada di sana. Ya, tulisannya ada tapi hanya 4 huruf. Ya. Dan tidak ada yang tahu pelafalannya bagaimana. Yang tahu hanya Kohen Gadol, imam besar kaum Yahudi yang berasal dari suku Lewi. Dan dia menyebutkan dalam 1 tahun hanya 1 kali, Bu. 1 kali dia sebutkan, itu pun hanya di dalam tempat ibadah mereka yang suci gitu. Jadi jemaatnya atau umatnya sendiri tidak mendengar Kohen itu bicaranya seperti apa, melafazkannya seperti apa, gua nggak tahu. Yang tahu melafazkan hanya Kohen Gadol itu saja. Jadi lafaznya seperti apa juga kalau orang Yahudi yang kebanyakan itu nggak tahu lafaznya gimana. Dan memang tidak boleh dicoba dilafazkan gitu, Bu. Makanya mereka mengganti dengan Hashem. Kebanyakan sih Hashem lah ya. Ya, Hasan. Nah, jadi sebenarnya Saksi Yehova itu juga mengadopsi nama dari yang diciptakan oleh Jean Brardus itu. Kalau memang benar-benar mengikuti kembali ke tradisi bangsa Yahudi gitu, Bu ya. Iya, tapi mengambilnya dari tulisannya Yahudi itu. Tulisannya yang Tetragrammaton ya. Tetragrammaton. Jadi karena Saksi Yehova ini paling anti tidak mau mengikuti manusia. Jadi apa yang sudah tertulis itulah yang diikuti itu saja. Yang sepengetahuan saya. Ya. Jadi Ibu menjadi Saksi Yehova. Terus kemudian perjalanan Ibu dari Saksi Yehova nih, tadi kan Kristen Pantai Costa, Bethel ya Bu ya. Bethel Indonesia, terus ke Saksi Yehova selama 12 tahun. Terus bagaimana ceritanya Ibu bisa menerima Islam dan menerima Islam gitu, Bu? Ya kan melalui berbagai debat dan diskusi ya. Saya masuk dalam dunia apologet juga sudah cukup lama. Berapa lama Bu ikut apologetika? Ya mungkin 3 tahun. 3 tahunan. Sampai sekarang. 3 tahun dari sebelum sekarang ya Bu ya? Iya. Ya. Di Zoom. Mungkin malah sebelum 3 tahun ya, karena
2019 kan saya pulang ke Jawa. Sebelum itu saya sudah debat-debat sih, mungkin ya ada 4 Oh gitu. tahunan lah. Ibu debatnya dengan kalangan Kristen atau dengan kalangan Muslim? Semua, Oh semua. ya, semua Oh, sapu oke. rata ya. Oh gitu. Tanpa pandang bulu gitu Bu ya. Ya. Siapa aja yang Ibu debat waktu itu dari kalangan Muslim? Ya kalau dari kalangan Muslim kan Ustadz Zuma, Ustaz Zuma, ya, Masya Allah. terus Terus banyak dari ZCC juga, CCC, ya, Bang Zulfikar, Bang Handi Selebes, Andi Salebes, ya, ya. banyak tuh, ada Tristan, ya. Nggak ketemu Bang Valen waktu itu? Sempat sama Bang Valen? belum. Belum pernah. Belum. Sama Tapi kalau dengan Yahudi sih kebanyakan kan senada ya, jadi nggak ada pertentangan. masa? Iya, jadi waktu saya masuk Yahudi, masuk grupnya Yahudi, bukan ketemu Valen, ketemu Billy. siapa? Billy Siapa bukan? satunya itu yang sekarang jadi ateis. Siapa? Yang kurus-kurus orangnya? Aduh, lupa ya saya. Lupa ya. Ya udahlah Bu, nggak usah diingat-ingat lah. Ya itu. Ya. Ya. Nah, terus gimana ceritanya Ibu dari debat-debat itu akhirnya bisa menerima Islam? Iya kan, orang saksi Yehova dan Kristen itu paling sulit untuk menerima Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam, ya. Sangat sulit. Ya. Tetapi ketika saya merenung, Hmm. saya memang sulit ya untuk menerima bahwa ada Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad. Tetapi saya berbicara untuk diri saya sendiri. Marilah kita renungkan, apakah benar yang kamu percaya bahwa kamu tidak mempercayai Nabi terakhir? Dan kenyataannya memang ada kan Nabi terakhir. Ya. Dan kita seringkali tidak percaya kepada fakta, tetapi percaya apa yang sudah didoktrin. Nah, jadi itulah yang menghalangi. Tetapi ketika saya mencoba untuk berpikir bahwa ternyata memang ada Nabi terakhir, gitu. Ya, walaupun saya ngotot Nabi terakhir itu Yesus Kristus, tapi ternyata Nabi Muhammad Nabi terakhir. Gitu ya. Mau dia ditulis di Injil ataupun tidak, tapi ternyata dia pengikutnya kan banyak. Nabi terakhir. Betul. Barang siapa yang bisa menulis 10 surat saja, itu bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Nah, itu suruh dicoba gitu. Nah, tetapi kan saya renung-renungkan, jangankan 10 surat ya, kalau memang kita tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, akan sulit walaupun 5 atau 4 ayat saja. Bahkan nggak sampai 10 kan, Satu aja. tapi sulit ya, tapi sulit. Dan yang ditantang bukan cuma manusia ya Bu ya. Sekalian bawa jin sekalian suruh bikin gitu. Ya. Kan gitu kan? Oh, jadi dari situ Ibu mulai menerima Islam. Ya, dari banyak hal lah. Ya, seperti poligami kan ditentang mati-matian oleh Kristen, mau poligami. Nah, sekarang mana ayatnya yang melarang? Ada Bu. Melarang Ada. poligami. Ada di Bible? Ada. Ya. Di mana? Di Perjanjian Lama ada larangan poligami tapi hanya untuk raja. Di Perjanjian Baru ada larangan poligami tapi hanya untuk gembala dan diaken. Untuk jemaatnya nggak ada. Untuk jemaat di Perjanjian Lama nggak ada, di Perjanjian Baru nggak ada. Tetapi perintah larangan poligami itu bukan dari Bible untuk jemaat ya maksud saya. Tetapi dari Paus Leo ke-8 di abad ke-19 kalau nggak salah. Itu penegasan gitu ya bahwa umat Kristen dilarang poligami gitu. Yang melarang Paus, bukan Bible. Kalau Bible itu tadi larangannya untuk raja, gembala dan diaken saja. Untuk jemaat nggak ada.
Iya, terus ya dari debat-debat itu kan sering kita berpikir kalau ZCC sih kalau debat lucu kadang-kadang Hmm. itu. Coba kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, kapan dia menjabat sebagai Tuhan? Terus apakah waktu dia bayi apa sudah menjabat sebagai Tuhan? Gitu. Ya sebenarnya pertanyaannya sih simpel-simpel saja. Kalau memang mau mengerti realita atau menerima kenyataan ya memang ketika Yesus bayi dia bukan Tuhan, tetapi kalau kita benar-benar berlogika tajam, yang namanya Tuhan tuh selama-lamanya dari dulu juga Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, kapanpun saatnya juga Tuhan. Iya. Nggak ada Tuhan masih bayi terus jadi dia belum jadi Tuhan. Ya. Kalau perjanjian lama, Bu Indri, itu kan sebenarnya konsep ketuhanannya jelas lah ya. Iya. Ya, Jadi monoteisme ada pembelokan. atau tauhid. Tapi begitu di PB, penafsiran orang dari mulai abad pertama itu sudah berbeda-beda. Ada yang menganggap Yesus itu bentuk Tuhan di bumi gitu. Itu aliran atau pemahaman doketisme. Yang Ibu tadi bilang, Yesus bayi Tuhan apa bukan, kapan dia jadi Tuhan, itu sebenarnya yang dianut oleh aliran separatisme. Yesus menerima keilahiannya pada waktu dia dibaptis. Pada waktu dibaptis, dia menerima keilahiannya. Pengurapan. Pada waktu dia disalib, yang disalib itu Kristusnya, atau yang diangkat tuh Kristusnya yang diangkat. Jadi dibedakan gitulah. Itu separatisme. Kemudian yang ketiga ada lagi modalisme. Modalisme, mereka menganggap Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus gitu, satu pribadi gitu. Nanti dari modalisme pecah, ada modalisme monarkianisme sama modalisme sabelianisme. Nah, gitu ya. Setelah itu semuanya termakan waktu, akhirnya barulah timbul trinitarianisme gitu. Trinitarianisme juga nggak langsung ide yang dari Tertullianus langsung menjadi atau diadopsi mentah-mentah oleh gereja. Ya, Ada juga perubahan dan modifikasi gitu lah. melalui beberapa tahapan. Ya, baru akhirnya resmi digunakan oleh umat Kristen setelah konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi gitu Bu ya. Iya, jadi Memang banyak. ya, jadi makanya kan saya kalau berbicara sama ayah saya kan, sebenarnya orang Trinitarian itu dia bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Tuhan yang Maha Esa. Dia pengikut Kaisar Konstantin. Nah, itu. Iya. Ibu tahu. Ibu ngomong waktu masih jadi saksi Yehova atau setelah jadi Muslim? Masih jadi saksi Yehova. Masih jadi saksi Yehova. Oh, aduh. Iya. Memang Makanya benar. Makanya kan saya sebenarnya menulis buku kontroversi antara saksi Yehova dan Tritunggal sebenarnya. Ibu sudah nulis buku? Iya, dapat 3 buku tebel tapi belum selesai. Oh, belum selesai. Belum terbit berarti Bu ya? Belum. Masya Allah. Sempat menulis. Ditunggu tuh Bu. Ditunggu. Boleh juga tuh perbedaan saksi Yehova sama Trinitarianisme ya? Iya. Oke, ya. Terus lanjut Bu, tadi kan setelah Ibu menerima kenyataan bahwa ada nabi terakhir, ya, pengikutnya banyak, artinya followernya banyak ya Bu ya? Iya. Padahal nabi itu nggak punya WhatsApp, nggak punya IG, nggak punya Twitter gitu ya, tapi followernya banyak ya. Followernya banyak gitu ya. Nah, setelah Ibu mendapatkan kenyataan seperti itu, Ibu akhirnya menerima bahwa memang Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, sebenarnya ya prosesnya enggak secepat itu juga karena kan dikenal dengan nama Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu isunya kan itu dewa tertinggi di Mekah yang tadinya dewa pagan jadi diangkat menjadi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan adanya saya bersyukur saya bisa bersahadat waktu menjelang Lebaran itu, saya diberikan tanda mata, cindera mata oleh teman mualaf di Surabaya, Sirah Nabawiyah. Oh, Sirah Nabawiyah. Jadi saya bisa membaca sejarahnya bahwa
Nabi Muhammad sebenarnya menghancurkan berhala-berhala itu, mengajak seluruh umat Quraisy waktu itu yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah yang tauhid ya. Jadi itu membawa orang kepada keesaan Tuhan. Nah, jadi saya mulai berpikir bahwa sebenarnya berhala paganisme ini tidak hanya terjadi di saat Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, lalu ini bangsa Israel menyembah patung lembu berhala, tetapi di Arab juga kan terjadi demikian. Bahkan secara sadar tidak sadar bahwa Trinitarian juga sebenarnya kan terlibat agama berhala juga. Ya, karena mereka sudah berhala, karena kan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Iya, karena ciri-ciri Tuhan kan kalau di 1 Timotius 6 ayat 16 sudah jelas bahwa tidak dia takluk, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tapi Yesus kan terhampiri. Terus, dan tidak takluk kepada maut. Gitu. Iya, tidak takluk kepada maut dan tidak seorang pun melihat dia. Iya, tapi betul. Kan Yesus kan banyak orang melihat. Sebenarnya kalau dari 1 Timotius 6 ayat 16 saja Trinitarian sudah patah sebenarnya. Betul. Walaupun 0,00 sekian detik Yesus pernah mati, ya Bu ya. Iya, jadi kalau Tuhan walaupun tidak pernah mati harus. Kan kalau tadi 1 Timotius 6:16 mengatakan dia tidak takluk terhadap maut. Iya. Yesus pernah mati walaupun cuma 0,00 sekian detik gitu. Ya kan? Iya. Artinya Yesus pernah takluk kepada maut. Iya. Ya gitu ya. Iya. Tapi itu kan yang diputar. Jadi Yesus itu menaklukkan maut. Nah, itu kan hanya hasil putaran saja. Yang turun ke dunia orang mati. Iya. Ya. Jadi dia diartikan bahwa maut itu bisa ditaklukkan, artinya dia tetap hidup gitu. Tapi kan walaupun tetap hidup, dia pernah mengalami kematian 3 hari. Bu Indri, kalau yang cerita atau narasi Yesus pernah turun ke dalam dunia orang mati, ya, kemudian di hari ketiga kan dia bangkit. Itu sama Bu ceritanya dengan Dewi Inanna. Pernah dengar Bu Dewi Inanna? Dewi Inanna ya, belum pernah. Dewi itu siapa lagi? Itu di daerah Persia sanalah, Persia Babilonia sanalah. Ada narasi yang kurang lebih sama. Dewi Inanna meninggalkan surga, turun ke dunia orang mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Apa bedanya sama Yesus? Iya, nah, ya, gitu. Jadi dari situ kan saya mulai sadar bahwa yang saya perlukan adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan yang konsisten dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, itu sebenarnya mereka punya kata-kata itu, tapi penerapannya keliru. Katanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berubahlah wong. Dari bayi ya Bu ya? Dari bayi ya. Terus itu kan disebut di Lukas 2 ayat 52 kan, dia semakin bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya, lalu dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ketika dia dikasihi oleh Allah, lah Yesusnya ini sopo? Apakah dia Allah gitu? Jadi dari situnya dia kan bisa logika ya lah. Logika bisa diterima. Ya ketika Yesusnya makin bertambah besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau Yesusnya dikasih oleh Allah, lalu Yesusnya ini Allah atau bukan? Kan harusnya harusnya realitanya seperti itu ya. Itu kan pendeta-pendeta besar, mereka punya gelar STH. Gelarnya mungkin berderet, tapi nggak tahu apa yang dibuka di sekolah teologi. Ya memang begitu ajarannya mereka gitu Bu. Begitu. Memang gitu ajarannya mereka. Ya alhamdulillah ya Bu ya.
Bu Indri pernah sekian tahun menjadi Pantekosta, ya kan Bu, Protestan. Sekian tahun menjadi Saksi Yehova. Sudah cukup kenyang kalau menurut saya sih ya, udah. Saya kalau baca Alkitab itu saya bolak-balik 1 hari. Hmm. Kalau saya bisa total, saya sampai lupa makan, lupa apa. Waduh, Itu bisa 10 jam saya baca Alkitab. waduh. Niat banget Bu. Seharusnya saya jadi S3, STH ya, teologi Oh, STH ya. Seharusnya ya. Oh iya. Tapi malah jadi mualaf. Jadi mau, ya itu sudah kehendak Allah. Bu. Sudah kehendak Allah itu ya. Ya, sama saya juga Bu dulu Bu lah. Tapi gini Bu, saya waktu SMA pernah rumah saya juga didatangi oleh Saksi Yehova. Ya. Terus pernah selama 3 bulan itu kita belajar. Jadi setiap seminggu sekali kalau nggak salah itu Saksi Yehova datang belajar. Kita dikasih buku, nanti dibacain segala macem. 3 bulan Bu. Tapi saya lapor sama pendeta saya. Waktu saya SMA itu, pas kita belum lama pindah ke Jakarta tuh saya bergabung dengan GPPS, Oh, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Iya, tapi yang di Jembatan 5 oh yang di Jakarta. Iya. Saya lapor sama dia. Oh, kan langsung dilarang kan. Tapi ada penasaran juga gitu, pengen denger apa sih gitu Saksi Yehova kan. Ya udah sempat belajar 3 bulan. Gitu. Jadi ya adalah beberapa paham ya bahwa surga itu surga itu di bumi kalau nggak salah Bu ya. surga di bumi. Betul ya? Iya. Nah, berarti saya masih ingat berarti. Ada 2 surga. Nah, kok ada 2 surga. Konsepnya seperti itulah ya. Jadi saya masih ingat gitu ya. Nah, tapi kan alhamdulillahnya sekarang Ibu sudah diberikan hidayah. Ya Bu ya. Ibu sudah menjadi orang yang sangat beruntung Bu. Ini kalau menurut penilaian saya ya Bu ya. Menjadi seorang muslim yang mana dia hanya taat, tunduk, taat, patuh, berserah diri hanya kepada satu pencipta, Iya. berserah diri hanya kepada kehendak sang pencipta. Iya. Itulah menikmatnya menjadi seorang manusia Bu. Ayat yang saya hafal yaitu Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Iya. Nah, kalau di Kristen, di Bible sebenarnya, kan tadi kan Ibu bilang di 1 Timotius 6:16 ya, dia tidak dapat dilihat kan. Sesuatu yang bisa dilihat, yang dianggap Tuhan, berarti kan sudah menyalahi surat Al-Ikhlas. Iya. Iya kan? Iya. Karena tidak ada yang menyerupai Allah gitu. Iya. Betul kan Bu? Iya. Nah, jelas ya Bu ya sebenarnya. Jelas ya. Tapi kalau kita mau pelajarin lagi Bu, lebih dalam lagi. Iya. Sebenarnya walaupun panjang nih maksud saya ini. Kekristenan maksud saya dari Perjanjian Baru sendiri itu kan memang ditulis oleh orang-orang yang memang sangat kental dengan budaya Helenistik, ya, dengan budaya pagan maksud saya. Begitu juga Perjanjian Lama yang mereka pakai itu juga diambil dari terjemahan, di mana yang menerjemahkan itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenistik, budaya pagan yang dibawa oleh penjajah Romawi ke setiap daerah jajahan mereka gitu. Jadi tidak heran kalau memang pada akhirnya itu sebenarnya adalah budaya pagan yang berbentuk lain gitu, atau berlabel lain gitu. Iya. Karena kan dari setiap daerah, Ibu tadi juga bilang, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, kemudian Mesir, bahkan Eropa Utara maksud saya, semuanya menganut atau menyembah Tuhan yang triad. Triad itu 3 kesatuan. Iya, 3 kesatuan. 3 kesatuan gitu. Itu semuanya sudah menjadi kayak semacam budaya gitu Bu. Budaya orang-orang di daerah situ yang menyembah triad. Palestina kejepit di tengah-tengah gitu loh. Istilahnya kalau nggak ngikut gimana gitu. Dan Palestina juga menjadi daerah jajahan Romawi. Iya kan? Bagaimana mungkin tidak terpapar gitu maksud saya. Iya. Saudi Arabia yang tadi Bu juga bilang banyak berhala, itu juga adopsinya dari Persia Bu. Patung yang pertama kali dibawa ke daerah Arab Saudi di Mekah, di sekitar Mekah, awalnya cuma 1 patung Bu. Yang bawa itu seorang yang bernama Amr bin Luhai. Dia kan berdagang. Iya. Dia berdagang ke Syam, dia melihat di sana orang menyembah patung.
Ini buat apa nyembah patung? Bawa-bawa. Ya, ini artinya dipakai sebagai perantara begitu. Perantara antara manusia dengan Sang Pencipta. Mereka berdoa melalui patung yang dianggap bisa membantu mereka memenuhi harapan mereka gitu. Itu dibawa pulang sebagai souvenir. Taruh satu. Nah, Mekah itu kan menjadi tempat ziarah memang. Tempat ziarah. Dan juga tempat orang dagang. Otomatis begitu ngeliat ada satu patung, nyusul lah yang lain. Sampai ratusan gitu. Budayanya budaya pagan yang mana orang berharap kepada berhala yang dianggap sebagai perantara gitu. Tetapi bukan berarti Tuhan Sang Pencipta itu ya patung-patung itu bukan. Orang-orang zaman itu tahu bahwa itu adalah hanya perantara gitu. Sampai akhirnya Fatu Mekah semua dihancurkan, dikembalikan kepada monoteisme yang murni gitu. Iya, gitu. Jadi kalau Ibu bilang tadi di Arab Saudi atau di Mekah itu juga mereka menganut itu sebenarnya adalah juga adopsi dari daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, Bu. Semuanya sudah mempunyai cara cara menyembah semuanya kepada triad gitu. Iya. Tapi malah sempat saya kupas itu. Karena kan mereka yang sekolah teologi ya kan membawa-bawa ehad. Padahal Tuhannya nggak ehad ya, Tuhannya nggak ahad, tapi mereka membawa-bawa ehad. Sehingga saya kupas sekalian kalau mau berbicara ehad, saya bukakan malah Esra 2 ayat 64 itu. Yang namanya ehad itu satu kesatuan, tapi tujuannya penulisan ehad itu tetap artinya satu sebenarnya. Nah, ketika Esra 2 ayat 64 dibaca, di sana ehadnya malah berjumlah jadi orang-orang yang terkumpul di dalam satu assembly itu berjumlah 42.360. Jadi saya bilang, kalau ehadmu ini dipertahankan bahwa ehad yang satu kesatuan yang dipegang menjadi Tuhanmu yang Tritunggal itu, maka Tuhanmu nggak hanya Tritunggal, Tuhanmu bisa sejumlah 42.360. Karena di Yohanes 17 ayat 21-23 juga dikatakan bahwa Yesus tuh menginginkan murid-muridnya semua mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Kalau murid-muridnya banyak, berarti logikanya sama dong dengan Yesus dan Bapa adalah satu, kan berarti satu kesatuan, bukan satu dirinya hanya satu, bukan, tapi satu kesatuan. Berarti kalau 12 murid, misalnya 70 murid, yang 70, mereka kan tambah kepengennya dijadiin satu kan. Seperti aku dan Bapa adalah satu. Berarti 70 tambah 2 ya 72. Jadi kalau muridnya ada 240, berarti ditambah 2 lagi jadi 242 lagi. Gitu. Akhirnya sampai saya debat dengan Ginting Asumsi dan Uti Watimena itu, langsung Ginting Asumsi, oh iya, malah saya terima kasih itu dibukakan Esra 2 ayat 64 loh. Ini Tuhanmu satu apa tiga, apa jamak atau banyak, saya bilang gitu. Nah, ya Tuhan saya jamak katanya. Sampai jadi di channelnya si Fana itu sampai ketawa semua. Jadi Tuhannya jamak. Dia ngaku Tuhannya jamak. Iya, Tuhannya jamak. Jadi oh ya sudah kalau begitu, kalau Tuhanmu jamak ya mau berjumlah 42.360 seperti Esra 264 ya silahkan, saya bilang gitu. Jadinya kan akhirnya itu diskusinya kan seru kan, mental. Nah, terus ya next time diskusi lagi sama Putih Watimena sampai berseri itu. Ya di YouTube banyak tuh. Gitu ya. Masya Allah. Jadi Ibu ini juga termasuk berpengalaman juga ya dalam hal berapologetika ya, baik terhadap Kristen maupun terhadap Muslim gitu ya. Iya, ya pertama dulu sih ke Muslim dulu. Oh, ke Muslim dulu. Iya, terus habis itu sampai tercengang-cengang Ustadz Zuma. Loh, kemarin barusan debat sama saya, kali ini sadar. Masya Allah.
mereka kaget. Terus kaget. Oh. Iya, iya. Ya, tapi memang saya akui yang bisa bahwa saya itu ada dari Bengkulu, Pak Erik dia. Kalau debat selalu santun, tidak pernah menghujat, tapi memberi pengertian. Ya kan kalau kita di Islam kan memang kita dilarang, Bu, untuk memaki-maki sesembahan orang lain. Ya, tapi walaupun demikian ada juga sih yang Ada ya? Ya, ada juga yang sempat menghujat, tapi Belum pernah dengar berarti itu hadis itu berarti. Atau ayat itu gitu. Kita tidak boleh memaki-maki sesembahan orang lain. ya, Karena kalau kita memaki-maki sesembahan orang lain, nanti orang itu akan memaki-maki sesembahan kita tanpa pengetahuan, Bu. Iya, Gitu. Jadi supaya jangan sampai istilah sesembahan kita dimaki-maki, kita juga tidak boleh memaki-maki sesembahan orang lain gitu. Iya, iya, Masya Allah. Berarti Bu Indri ini memang sudah kuat ya teologinya ya berarti ya. Dari GBI, Saksi Yehova, alhamdulillah sekarang menjadi seorang Muslim. Ya. Artinya kalau boleh saya bilang, walaupun istilahnya di antara Kristen dan Saksi Yehova ini kan memang ada pertentangan. Tetapi kan sebenarnya kalau mau ditarik garis merahnya itu ketemunya di Muslim-Muslim juga gitu, di Islam-Islam juga ketemunya gitu ya. Karena semuanya akan kembali menjadi tauhid gitu. Yang paling bisa diterima oleh akal sehat manusia gitu ya, Bu ya. Saya pernah debat itu tiga musuh ya. Jadi saya, Dokter Adi Tritunggal, Ustadz Suma kan Islam. Nah itu debat terakhir. Jadi Kristen Tritunggal, maksudnya Ustadz Suma, saya mau diadu kan sama Tritunggal. Saya tidak merasa teradu, malah saya kompakan sama Ustadz Suma. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi saling melengkapi waktu. Melengkapi. Ya, jadi Tritunggalnya yang kelompok-kelompok. Karena gini, Bu. Orang yang percaya dengan Trinitas, ya Bu ya. Entah dia mau pendeta, entah dia pendeta muda atau pendeta senior, entah dia mau jadi doktor atau bahkan dia profesor atau PhD gitu ya. Kalau dia masih percaya dengan Trinitas, itu semua gelarnya tuh sia-sia gitu, Bu. Gitu. Jadi tidak akan bisa menutupi kepaganan gitu daripada Trinitas gitu. Jadi waktu saya ngadepi dua Naibaho, ada J Naibaho sama Lamsen Naibaho. Opa Lamsen. Iya. Saya bilang gini. Oke, ini kita diskusi ya. Oke, kalau diskusi dengan Trinitarian, semua matikan akal semua ya. Nggak ada yang pakai akal semua ya. Iya, terus? Saya bilang, saya ikuti Pak Lamsen lah, saya nggak pakai akal sudah. Oh iya. Saya bilang gitu. Terus? Jadi Pak Lamsen, saya cuma mau nanya, saya bilang gitu. Di waktu Yesus ini kan dia Tuhan, saya bilang. Saya mau matikan akal saya, Pak. Ini Tuhan ini berdoa kepada siapa lagi ya di Taman Getsemani, saya bilang. Langsung kencang-kencang, cuman dikasih tanya masalah itu aja. Katanya, Pak, saya nggak mau diskusi sama kamu, saya nggak mau debat sama kamu. Kamu sudah pintar, kamu sekarang sudah jadi mualaf, katanya. Sudah, saya nggak mau lagi. Tanya sama Bible saya, katanya. Loh, tanya sama Bible saya. Orang saya lagi nanya sama Pak Lamsen. Ini kan saya kan mematikan akal saya, Pak. Kan saya ngikutin Pak Lamsen kan, Yesus Tuhan kan. Yesus sudah jadi Tuhan, terus dia berdoa di Taman Getsemani. Saya ini penasaran, Pak, kalau Tuhan itu berdoanya kepada siapa? Saya bilang gitu. Kalau orang Trinitarian yang murni, orang Trinitarian yang murni, ya mereka kan jawabnya gampang sebenarnya. Yesus berdoa kepada Bapa. Karena orang Trinitarian percaya atau memahami bahwa Bapa bukan Yesus.
Yesus bukan Roh Kudus, Tapi Roh Kudus bukan Bapa. tapi kan Tapi ketiganya hakikatnya sama Tuhan. Tapi gitu. kan akhirnya kan jadi Yesusnya Tuhan, Bapaknya Tuhan, ada berapa Tuhan kan? Satu Akhirnya, Tuhan. Iya, nggak bisa kan? Kalau satu Tuhan berarti Tuhannya nggak bisa berdoa kepada Tuhan lain lagi. Nah kan Bapaknya bukan Yesus. Iya, Yesusnya bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Tapi tiga-tiganya hakikatnya semua Tuhan gitu. iya. Jadi Makanya kalau ada orang yang menganggap dirinya paham dengan Trinitas, itu sebenarnya dia nggak paham gitu. iya. Akhirnya dia Trinitas yang menyamar melipir jadi Oneness. Gitu. Jadi ya kemarin kita ketemu sama Pak Jody seru tuh. Karena Pak Jody dari subordinat dia paham Trinitarian atau dia Oneness atau Trinitarian nyamar jadi Oneness atau Oneness nyamar Trinitarian. Jadi tukar-tukar aja. Padahal mereka semuanya sama. Iya, iya. Alhamdulillah ya, kalau saya senang sekali mendengar cerita Bu Indri ini karena Bu Indri ini sudah menguasai Bible ya kalau menurut saya. Bahkan menguasai Bible-nya dari dua pemahaman gitu. Dari Trinitarian dan juga dari Saksi Yehova. Iya. Sekarang semoga bukunya bisa. Nah iya, ditunggu ya Bu ya. Sekarang Alhamdulillah Bu Indriati sudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang Muslim. Itulah nikmat yang paling tinggi Bu, yang kita bisa pegang Bu. Ya, Masya Allah, saya juga ikut sangat senang. Kemarin kita bisa melakukan prosesi syahadat ulang. Itu hanya peneguhan saja Bu ya, itu sebenarnya supaya Ibu nanti bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian Ibu bisa melakukan perubahan administrasi di KTP Ibu supaya ya ini sih kita bukan berharap yang macam-macam gitu Bu. Ya, jika seandainya terjadi sesuatu. Nah itu dia ya. Ibu nanti harus segera melakukan perubahan administrasi gitu ya Bu ya. Karena banyak kasus juga sudah mualaf, sudah syahadat, tapi dia tidak memiliki sertifikat. Begitu umur pendek, yang dilakukan oleh keluarganya ya akan menguburkan dia sebagai seorang yang beragama lama. Entah dia Kristen, entah dia Hindu ya Bu ya. Karena nggak ada bukti sertifikat. Banyak kasus yang seperti itu Bu. Terjadi. Entah yang dari Kristen, entah yang dari Hindu gitu. Terus saya nih jadi mualaf juga sempat tuh pagi-pagi dilabrak sama ada pendeta. Dilabrak? Iya. Waduh. Terus pas kan saya ada di CCC terus dipanggilkan Ustadz Suma MCI. Ini dia sahadat saya yang mimpin sendiri. Jadi saya dituduh katanya sekarang banyak mualaf abal-abal yang ngaku-ngaku dia ngatai saya seperti itu. Dia nggak tahu kalau sahadatnya sampai sudah 3 kali. Iya. Ya makanya Ibu syahadat mungkin sudah 3 kali, tapi kan Ibu bersyahadat bukan di yayasan Bu. Iya betul. Iya kan, di perorangan gitu kan. Iya. Ibu kalau bersyahadat hanya dituntun oleh perorangan dan Ibu tidak mendapatkan sertifikat, nanti yang rugi Ibu sendiri. Iya. Ya kalau ada apa-apa, Iya. gitu maksud saya Bu ya. Nah, dengan sertifikat Ibu bisa merubah data agama di KTP, Iya. ke Dukcapil Bu. Iya. Nah, supaya kalau ada apa-apa itu yang menjadi pegangan bahwa Ibu sudah Muslim gitu Bu. Tujuannya cuma itu aja sih. Baik, terima kasih banyak ya Bu Indri ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita harus akhiri obrolan kita pada malam hari ini. Saya sangat senang ngobrol dengan Bu Indri karena nyambung ya. Ayat-ayatnya tadi nyambung semua. Alhamdulillah. Sekarang Bu Indri sudah menjadi seorang muslimah. Semoga istiqomah ya Bu ya. Semoga bisa menjalankan Islam dengan kafah dan insya Allah husnul khotimah. Ya Bu ya. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke